RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi tiap daerah itu harus punya rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek ya. Kalau jangka pendek itu tahunan, merupakan bagian dari implementasi janji kepala daerah DPRD. Itu bersama-sama kita melaju bersama, ya maju bersama dengan indikator yang kita sepakati bersama. Dan toh itu kita juga sebagai masyarakat, saya mewakili masyarakat Pak, kita juga harus bisa merasakan loh Pak. Oh, Jangan dibohongin loh kita. Janji ya Pak. Halo Sobat JP-Pon, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan seperti biasa beragam topik menarik sudah kita kumpulkan. Dan yang pasti setelah reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini sebenarnya banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat yang sudah kita bahas dari episode per episode. Namun pada kesempatan kali ini kita kehadiran kembali sosok politikus lama dari Partai PDI Perjuangan. Langsung saja kita sapa, salam sehat Pak Yordan, dengan penuh senyuman selalu ya. Ya, sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah sehat ya Pak. Kemarin sepertinya setiap kali kita bertemu Pak ya, temanya agak sedikit berat mungkin ya Pak ya. Tapi sebenarnya sebagai edukasi bagi kita semua ya Pak ya. Karena banyak sekali mungkin yang tidak tahu dengan spesifik apa aja yang dibahas soal aturan-aturan. Nah, kalau kemarin kita membahas soal Promperda di episode sebelumnya, kali ini agak saya juga jadi PR nih berkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2030. Pak, sebenarnya lebih detail dan konkret apa kepanjangan dari RPJMD kalau langsung dari yang punya rumah di Indrapura nih? Ya, jadi RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi tiap daerah itu harus punya rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek ya. Kalau jangka pendek itu tahunan, dan itu sebetulnya merupakan bagian dari implementasi janji kepala daerah. Ya, jadi kita itu di RPJMD itu mengintegrasikan mulai dari di daerah kan, kalau yang panjang itu RPJP, jangka panjang ya, jangka panjang, lalu kemudian itu diturunkan menjadi RPJMD. Ya, tapi pusat juga punya rencana jangka menengah nasional. Ya, jadi itu pun yang jangka menengah nasional itu diturunkan. Ya, kemudian kita juga menindaklanjuti janji-janji kepala daerah. Saat kampanye kemarin. Saat kampanye, ya. Jadi kemudian ini diintegrasikan antara janji kepala daerah saat kampanye, rencana jangka panjangnya daerah, provinsi, maupun rencana jangka menengahnya pusat, ya, atau nasional. Nah itu dituangkan dalam dokumen yang kita sebut sebagai rencana pembangunan jangka menengah daerah. Termasuk realisasinya seberapa persennya gitu ya Pak ya? Ya, jadi bagaimana kita merumuskan itu tentu berdasarkan pencapaian-pencapaian yang ada saat ini, dan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tersebut dirumuskan kita setelah pada akhir RPJMD ini kita maunya pada tiap-tiap indikator mencapai angka berapa. Ya, kemudian tiap tahun juga direncanakan. Tahun ini berapa, tahun depannya berapa, tahun depannya lagi berapa. Jadi ini menjadi acuan bersama, karena kalau kita ngomong pemerintahan daerah, itu terdiri dari gubernur dan DPRD, itu bersama-sama kita melaju bersama, ya maju bersama dengan indikator yang kita sepakati bersama. Oke, kalau untuk tahun ini apa Pak yang menjadi fokus prioritas mungkin yang tengah dibahas oleh kawan-kawan legislatif dan eksekutif ini? Ya, jadi kalau ini adalah tahun pertama dari periode kedua. Ya, ya jadi periode gubernur yang kedua ya. Nah ini tahun yang pertama ini sebetulnya kita punya, jadi semuanya kita rinci dalam target-target, dalam tiap-tiap indikator, ya dengan tema-tema tiap tahun yang berbeda-beda. Cuman memang tahun ini terus terang kita banyak mengalami anomali karena masalah pembiayaan yang
banyak terpotong di luar dugaan kita. Di luar prediksi. Di luar prediksi BMKG, ya. Oke, Anggaran kita, sehingga kemudian tidak banyak yang kita lakukan, ya. Kita hanya berupaya supaya angka-angka pertumbuhan itu tetap bisa positif, ya. Kemudian angka-angka kemiskinan, pengangguran itu tidak anjlok. Ya, itu yang kita berupaya, kita mempertahankan hal tersebut sambil kita berharap nanti tahun depan ini bisa lebih baik lagi. Pak, apakah pengaruh juga dengan transisi yang bisa dikatakan adalah tahun politik kita 2025 ini, Pak? Kan mengingat gubernurnya baru dilantik juga di awal tahun, presidennya juga baru menjabat juga. Pengaruh nggak sih, Pak, sebenarnya itu? Ya, tentu pengaruh ya. Tentu pengaruh karena kemudian yang namanya kepala daerah, yang namanya presiden baru dilantik, tentu ingin menunjukkan prestasi, ingin istilahnya itu gaspol gitu kan, ya. Gak boleh remplong tapi. Iya, ya. Tetapi memang, ya, tahun politik itu banyak ekonomi ini banyak bergairah karena ya semuanya istilahnya itu ya berupaya lah, bersaing supaya bisa menang, ya, sehingga kemudian banyak pembelanjaan yang juga dilakukan dan itu sedikit banyak juga berpengaruh terhadap gairah ekonomi. Oke. Ya, tapi di sisi lain pengusaha itu kebanyakan menahan diri. Ya, ini tahun politik, tunggu dulu siapa yang menang, ya. Jadi mereka sedikit menahan diri untuk berinvestasi. Nah, itu tentu dinamika itu mempengaruhi juga pembangunan yang kita lakukan. Semoga di tahun depan bisa lebih terstruktur dan tidak ada kejutan-kejutan lain ya, Pak, ya. Ya. Tapi bagaimana, Pak, ini untuk kawan-kawan di PRD Provinsi Jawa Timur sendiri ini untuk memastikan bahwa nantinya di RPJMD 2025-2030 ini benar-benar selaras sesuai visi dan misi yang kemarin dijanjikan dan mungkin sudah kemarin yang terpending bisa segera terrealisasi agar ini kan berkaitan juga dengan kesejahteraan masyarakat juga, Pak. Ya, jadi periode kita itu saya 2025 sampai 2029. Sebenarnya 25, 26, 27, 28, 29. Ya. Cuman memang mestinya kan memang karena gubernurnya kan juga baru terpilih ya. Ya. Nah, cuman memang perencanaan realisasi tahun ini ya, realisasi tahun ini itu mungkin ya belum begitu mengikuti RPJMD ya. Ya. Meskipun kalau kita lihat sebetulnya strategi kita dari RPJMD berikut sebelumnya itu juga tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya dalam pengembangan wilayah kita punya kalau di Surabaya itu dan sekitarnya kita punya Gerbang, Kerto, Susilo, plus apa? Plus Jombang, Tuban, Bojonegoro. Terus di daerah Madura minus Bangkalan, kita punya strategi Madura Kepulauan. Kemudian kita punya strategi lagi itu Bromo, Tengger, Semeru di daerah Malang ya, Bromo, Tengger itu ya. Kemudian di sisi timur kita punya Selingkar, Ijen. Ya, kemudian di sisi bawah, sisi barat itu kita punya Selingkar, Wilis ya, Gunung Wilis itu dan pantai jalur selatan. Nah, itu tidak berganti dari periode sebelumnya. Ya, jadi sebetulnya memang perencanaan kita ini tidak ekstrim ya. Ya, tentu saja karena gubernurnya juga tidak berganti ya, sehingga peralihannya soft ya. Nah, kita berusaha memastikan semuanya itu berjalan tentu dengan kita melihat indikator-indikator apakah kemudian ini tercapai atau tidak. Seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, terus kesenjangan sosial itu diukur dengan indeks Gini misalnya. Itu biasanya yang sering menjadi indikator kita termasuk indeks pembangunan manusia, masalah gender, itu juga menjadi beberapa indikator yang selalu jadi tolok ukur kita. Tapi kalau dari pantauan DPRD sendiri gimana, Pak, perubahannya dari 3 poin yang jenengan sebutkan barusan ini? Kemiskinan, pengangguran, dan juga kesetaraan ya? Ya sebetulnya bagus ya. Jadi memang meskipun bagaimanapun kan kalau dilihat dari jumlah penduduk Jawa Timur ini kan banyak ya. Jadi kalau kita ngomong kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur ini besar.
meskipun secara persentase eh, dibanding di daerah lain persentase kita lebih kecil, tapi dari sisi angka karena jumlah penduduk kita banyak, maka jumlah penduduk miskin ini juga besar. Ya. Nah, meskipun kita juga sadar sebetulnya masalah kemiskinan tidak bisa selesai cuma dengan hanya pendekatan di tingkat provinsi. Karena yang punya penduduk itu yang real, berurusan dengan penduduk itu kebanyakan justru pemerintah kabupaten kota. Ya. Tinggal sinergi aja ya, Pak. Ya, misalnya ini yang selalu saya saya prihatin, tetapi keadaan kita masih seperti itu. Misalnya kita punya UMKM, ya UMKM. Nah, kewenangan provinsi itu bukan pada usaha mikro. Yang kecil-kecil itu usaha mikro itu kewenangannya ada di kabupaten kota. Kita nggak bisa bantu karena berdasarkan pembagian kewenangan itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten kota. Yang kita bisa bantu itu adalah usaha kecil, ya. Yang sebetulnya kalau kita lihat dari sisi omset, ya mereka tidak perlu terlalu dibantu lah, mereka sudah bisa survive, sudah bisa maju sendiri. Nah, di sini dilemanya, ya kita mau menusuk ke masalah kemiskinan, tetapi kewenangan itu ada di kabupaten kota. Iya Pak, karena ya mohon maaf masyarakat pun itu kadang juga bingung juga, perlunya edukasi seperti ini nih bahwa cukup masuk akal ya Pak. Kadang kalau ada masalah apa provinsi yang disalahkan. Tapi tadi Pak Yordan saya sangat tertarik menggarisbawahi sebenarnya tidak semuanya menjadi tanggung jawab, karena kalau misalkan bersentuhan langsung di masyarakat adalah domainnya atau tanggung jawabnya pemerintah kabupaten kota. Itu mungkin masyarakat masih belum banyak yang tahu Pak. Iya, karena kalau dulu di masa Orde yang sebelumnya itu kan bertingkat ya, daerah tingkat 1, daerah tingkat 2. Nah, ketika kita memasuki masa otonomi daerah ini, maka yang terjadi adalah pembagian kewenangan. Kayak misalnya urusan sekolah, SD, SMP itu kabupaten kota, SMA, SMK itu baru yang provinsi. Itu aja udah bikin bingung masyarakat masih protes. Iya. Tapi kasihan juga ya Pak ya, kalau misalkan kota dibebani semuanya, nanti takutnya kok kita semua. Terus provinsi kebagian apa gitu kan juga bingung juga Pak. Dulu lebih bingung lagi. Ya. Tambah bingung. Dengan aturan yang baru ini baru kemudian memasukkan SMA dan SMK menjadi tanggung jawab provinsi. Dulu semuanya kabupaten kota. Tapi juga ada daerah yang protes, misalnya kayak Surabaya. Ketika SMA dan SMK itu menjadi kewenangan Surabaya, maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh Surabaya dan betul-betul bisa digratiskan karena APBD-nya besar. Ketika kemudian masuk ke provinsi, maka pembiayaan provinsi itu minim ya, karena ketika kemudian Surabaya dibandingkan dengan daerah-daerah kabupaten kota yang lain di Jawa Timur, maka ya dianggap Surabaya ini relatif lebih baik pendidikannya, angka partisipasi pendidikannya jauh lebih baik dibanding misalnya daerah-daerah yang Madura atau selatan Jawa ya. Nah, sehingga kemudian Surabaya ini relatif tidak, ini dalam bahasa saya, relatif tidak begitu diperhatikan. Ya. Jadi karena memang APBD-nya tinggi. Ya, waktu di Surabaya tinggi, SMA SMK bisa cover. Sama juga Kota Blitar juga protes ya. Ketika kemudian diambil alih provinsi, ini menjadi pas-pasan pembiayaannya. Tapi lagi-lagi ya, memang kadangkala itu kita juga harus benar-benar sebelum bahasa nilai emak-emak ojo asal nyacat, ojo nyasal maido, orang ngeru struktural detailnya ya Pak. Ya, karena masyarakat kadang melok-melok Pak, lek viral iki ono sing nyacat rene kok marang melok-melok, wis asal mendengarkan saja tanpa tahu realitanya. Ya. Nah, Dan penjelasan dari Pak Yordan ini cukup masuk akal. Dan menurut saya juga bukan salahnya rakyat juga, ya. Karena mereka kan ya ini kan urusannya pemerintah, yang penting ini diurusi begitu kan, ya. Hak mereka tetap harus Betul. Jadi saya biasa sampaikan ke masyarakat, ya sudah nggak usah bingung. Pokoknya kalau ada keluhan sampaikan aja ke kami selaku wakil rakyat. Nanti kami yang mikir, wah ini kewenangannya kabupaten kota. Berarti ya ayo kita teruskan ke kabupaten kota. Iya benar. Jangan sampai siapapun yang menjadi penanggung jawab, jangan sampai masyarakatnya kena imbasnya ya Pak. Ya. Toh itu cuma
anggaplah pindah rumah gitu loh Pak ya. Ya. Pindah kasirnya gitu. Oh enak banget lah ngomong saya Pak ya. Jadi istilahnya itu kita tidak boleh menolak keluhan masyarakat, ya. Tetapi masyarakat juga perlu memahami kalau ini urusannya kabupaten kota, tentu gerak kita tidak bisa secepat dibanding kalau ini urusannya provinsi. Misalnya rumah sakit lah, ya. Kalau kemudian itu urusannya rumah sakit provinsi, kami bisa langsung nih, ting, ya, ya. Tapi kalau itu rumah sakit kabupaten atau kota, ya tentu kami agak berliku dulu ya. Tapi tetap kami urusi. Iya, ya karena memang jenengan dari DPRD provinsi, jadi provinsi ketemu provinsi kan nggak mungkin langsung negur ke kota ya Pak. Iya betul. Tapi tetap akan disampaikan dan semaksimal mungkin akan dibantu oleh wakil rakyat. Pak, kalau tadi kita membahas soal kesejahteraan masyarakat ya, yang menjadi visi misi dalam RPJMD di tahun sebelumnya yang mungkin akan dilanjutkan nanti di tahun ini ke depannya Pak, terkait dengan infrastruktur Pak. Bagaimana untuk memastikan juga bahwa proses pengerjaan, pemerataan, pembangunan di wilayah di Provinsi Jawa Timur khususnya di Tapal Kuda, Madura, Mataraman dan sejumlah wilayah yang masih dikategorikan tertinggal. Ya, jadi sebelum itu saya ingin juga menyampaikan supaya teman-teman di Jawa Timur ini juga mengetahui apa sih bunyi visi di RPJMD kita ya. Saya baca sebentar supaya nggak salah membaca. Bersama Jawa Timur maju yang adil, makmur, unggul, berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Ya, jadi bisa diulang lagi Pak? Ya, jadi bersama ya. Bersama. Ya, jadi kita ini bersama-sama, tidak cuman itu urusannya pemerintah provinsi saja, tidak cuman DPRD saja, tetapi juga seluruh masyarakat. Ya, Jawa Timur maju, ya. Jadi bersama Jawa Timur maju, berarti kita ini ingin Jawa Timur itu menjadi maju. Karena Jawa Timur ini disebut ada tagline-nya Bu Gubernur itu gerbang baru Nusantara. Kenapa? Karena 80% logistik Indonesia Timur itu lewat Jawa Timur. Ya. 21 dari 39 tol laut itu lewat Jawa Timur. Nah, kemudian adil, makmur, unggul, berkelanjutan. Kalau adil makmur itu jelas, ya kita ingin sejahtera, makmur, tapi sejahteranya berkeadilan, semuanya sejahtera, kemudian unggul ya dan berkelanjutan berarti tidak cuma untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi mendatang yang menuju Indonesia Emas 2045. Oke, boleh saya singgung menuju gerbang baru Nusantara nantinya ya Pak? Oke. Mau dilanjut kan? Simpen dulu nih. Ya jadi apa tadi? Sampai mana tadi saya? Soal visi misi. Ya, jadi itu yang menjadi visi yang harus sama-sama kita pedomani. Ya, karena kalau kemudian ini tidak kita pedomani, ibaratnya perahu itu ya, satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, akhirnya enggak nyampe. Ya, atau mungkin satu kalau kereta api satunya maju, satunya mundur ya. Akhirnya jalan di tempat. Iya, satu komando lah, harus satu komando. Ya. Nah, menuju Indonesia Emas bersama-sama itu tadi. Nah, saya ingin menekankan tadi yang ditanyakan tentang bagaimana strategi pembangunan di tiap-tiap wilayah ya. Memang karakteristiknya tiap-tiap daerah kan beda-beda. Misalnya Gerbang Kertosusilo plus Jombang, Tuban, dan Bojonegoro. Ini kan karakteristiknya diarahkan menuju daerah industri. Ya, karena memang dekat dengan pelabuhan, dekat dengan Surabaya, kota industri, maka kemudian dia menuju ke daerah jasa. Ya, maka SDM harus betul-betul diperkuat. Ya, dan kita ingin juga ada jalan tol itu tidak cuma lewat tengah ya, tapi juga dari Semarang lewat Pantura itu ya, sehingga kemudian itu bisa betul-betul terintegrasi. Itu strategi di Gerbang Kertosusilo Plus. Kalau
di daerah selatan selingkar Wilis ya, Gunung Wilis ya, Madiun, Tulungagung, Ponorogo, Ngawi, Pacitan, ya itu kan daerah pertanian ya. Kita ingin agar pertaniannya tidak hanya sekedar pertanian saja, tapi bisa menjadi agroindustri, industri yang berbasis pada pertanian. Nah, oleh karena itu keberadaan jalan tol yang ada di sana itu harus dioptimalkan supaya petani ini tidak sekedar bertanam saja, ya nanam lalu kemudian dijual ke pihak lain dan pihak lain yang mendapat nilai tambah secara signifikan. Tetapi kemudian juga bisa langsung diubah menjadi produk agroindustri sehingga petani memiliki nilai tambah yang bisa mensejahterakan para petani. Ya, ini memang agak jomplang kalau kita lihat ya. Salah satu indikator kita ini kan indeks Gini. Ya, ketimpangan sosial antara kelas kaya dan kelas miskin. Tapi kita juga punya ketimpangan antar wilayah. Daerah utara, daerah Gerbang Kertosusilo dengan daerah selingkar Wilis dan jalur selatan. Ini UMK-nya saja hampir 2 kali lipat Surabaya itu dibanding daerah sana. Nah ini tentu kita tidak mau seperti ini. Kalau kita biarkan seperti ini, yang terjadi nanti urbanisasi. Daerah-daerah selingkar Wilis ini akan lari ke Surabaya. Kan selama ini sudah berlaku seperti itu, Pak. Iya, dan ini akan terus ya. Padahal sudah ada otonomi daerah. Atau mungkin lebih ekstrim. Iya, jadi tenaga kerja migran. Iya, pekerja migran Indonesia. Jadi tidak ke Surabaya, langsung ke luar negeri. Lari dulu lah, Pak. Ya, tagline-nya kan lari dulu. Lanjut, Pak. Ya. Nah, sama juga misalnya di Bromo Tengger Semeru sama juga itu daerah pertanian. Kita ingin, jadi kata kuncinya itu sebetulnya perhubungan antara satu daerah dan daerah lainnya harus lancar. Ya, sehingga mengurangi biaya transportasi. Kemudian daerah selingkar Ijen, ya selingkar Ijen ini sebetulnya kita ingin juga pariwisatanya menjadi maju, ya karena kita punya unggulan juga di situ dan kita ingin supaya jalan tol ini bisa nyambung terus ke Banyuwangi sehingga tidak ada kendala dalam hal transportasi. Nah ini kira-kira beberapa strategi kewilayahan terkait dengan RPJMD yang ada dalam dokumen tersebut. Berarti nanti akan lebih difokuskan lagi dan distribusi lagi di pembahasan, ya tinggal berapa hari sih Pak tahun depan ini Pak? Ya kalau untuk tahun depan itu jadi begini, RPJMD ini kan pembahasan 5 tahunan 5 ya. tahunan. Nah kemudian 5 tahunan ini akan dipecah menjadi per tahun. Ya, ada namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD ini yang kemudian akan diturunkan menjadi APBD. Ya, jadi anggaran itu mengikuti target. Ya, tapi yang terjadi memang seringkali anggarannya tidak cukup. Tapi apakah infrastruktur ini juga masih akan masuk dalam fokus di tahun depan atau? Ya kita inginnya semua terselesaikan. Salah satu PR yang besar misalnya yang sampai sekarang juga jadi pekerjaan tidak kunjung selesai, misalnya adalah jalur lintas selatan. Ya. JLLS. Ya, jadi JLS orang biasa JLS, nyebutnya ya. Itu ya sampai sekarang belum tuntas. Ya, padahal itu program itu sudah mulai zamannya gubernurnya Pak Imam Utomo. Ya, karena memang ketika kemudian program itu membutuhkan pendanaan, nah ini mentok di pendanaan. Akhirnya dicicil dari tahun ke tahun. Ya. Iya, itu agak kalau saya sedikit tahu sedikit banyak ya Pak, itu kan juga anggarannya bingung juga ya, ikut kabupaten kota, provinsi, pusat. Ya, mestinya kita mintakan anggarannya dari pusat, tapi seringkali kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita juga menyadari lah, karena bagaimanapun Jawa Timur ini meskipun jumlah penduduknya besar, tetapi dipandang relatif lebih baik dipandang provinsi-provinsi yang lain yang di luar Jawa. Jadi mungkin kalau masyarakat yang ada di sekitar JLS
yang bertanya-tanya kapan Marine itu barusan Jawabannya- dijawab oleh Pak Yordan. Jawabannya sabar. Sama halnya dan karena tunggu. kayak ada contohnya kan di Surabaya juga ya kapan ya Pak ya di box culvert Banyurip itu kan Ya. jalan pelebarannya kan ya bertahun-tahun ya Pak. Itu- Tapi ya alhamdulillah terrealisasi juga sih. Itu pun itu sebetulnya kan jalan provinsi itu, ya. Tapi yang bangun pemerintah Kota Surabaya. Kalau nunggu provinsi ya kira-kira sampai sekarang mungkin Mungkin saja ya tidak terbangun. karena mungkin ada tolak ukur, mungkin bagi Surabaya itu menjadi urgensi, tapi bagi provinsi mungkin masih ada yang lebih urgent dari itu. Mungkin loh Pak. Iya, secara umum demikian. Secara umum itu Surabaya selalu dianggap sudah mandiri dibanding, ya kan selalu ini kan acuannya yang dibanding daerah Tapal Kuda, Pantai Selatan, daerah Madura, Surabaya ini sudah dianggap jauh lebih maju, ya. Namanya juga ibu kota. Ya sebagai wakil rakyat yang dari dapil Kota Surabaya, saya tetap harus memperjuangkan warga Harus Surabaya. memperjuangkan warga Surabaya juga ya Pak. Tadi sebenarnya penjelasan yang disebutkan oleh Pak Yordan mulai dari kesejahteraan masyarakat dan juga infrastruktur ini berkaitan juga ada banyak tadi cerita-cerita terkait dengan petani yang seharusnya seperti ini. Ini tertarik dengan kita tadi disebutkan adalah visi misi, menjadi salah satu visi misi adalah Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara. Banyak tadi dijelaskan oleh Pak Yordan, sebenarnya itu bisa terrealisasi Pak. Harusnya bisa terrealisasi Pak ya dengan kekayaan Jawa Timur yang ada pusat industri pertanian, harusnya bisa dong Pak? Bisa. Sangat mungkin potensinya itu sangat memungkinkan. Cuman memang problem kita ini kan tidak sederhana. Misalnya kenapa UMK di Jawa Timur sisi selatan itu jauh lebih rendah dari Surabaya, daerah industri. Yaitu tidak lepas dari pembangunan kita yang secara umum ini bias kota, ya. Selalu berpihak kepada kota. Itu sebabnya misalnya kenapa harga beras, ya, harga komoditi sembako itu tidak boleh mahal. Kenapa? Karena kalau mahal, warga kota ini yang paling menderita. Dan para pimpinan, pejabat, semua petinggi itu adanya di kota, banyak ada di kota. Sehingga politik itu kita dari dulu itu selalu harga beras harus murah. Nah, siapa yang paling dirugikan? Tentu para petani. Karena kalau harga berasnya murah, bagaimana mereka bisa sejahtera? Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi PR, menurut saya menjadi PR dalam paradigma pembangunan kita, karena selama petani itu tidak disejahterakan, maka mereka akan lari ke kota. Ya, lahan-lahan unggulan, lahan irigasi kelas 1 yang bisa panen sepanjang tahun, itu akan mereka jual dan lebih baik dijadikan perumahan atau pabrik atau gudang daripada dibuat untuk bercocok tanam. Ya, ini pilihan realistis karena mereka juga butuh kesejahteraan. Nah, kalau ini dibiarkan, ya petani-petani kita ini tidak akan bisa sejahtera sebagaimana yang ada di kota. Ya dengan mungkin kemarin kalau tidak salah ada program bantuan pupuk subsidi ini juga mungkin menjadi salah satu awal ya Pak ya, awal angin segar bagi kesejahteraan para petani mungkin Pak ya. Iya, Semoga iya. saja ya. Ya itu salah satu cara supaya petani bisa sejahtera. Tetapi tetap kurang, ya memang harusnya harga beras itu tidak murah. Ya, intinya ini gampang sebetulnya ukurannya. Ukurannya ya apakah kemudian UMK daerah-daerah se-Jawa Timur ini merata atau tidak. Kalau tidak merata berarti ya keadilannya ya, pemerataannya itu belum sebagaimana yang diharapkan. Tapi kan nggak bisa disamaratakan Pak. Iya, karena memang tingkat perekonominya beda-beda. Ya, memang tidak bisa disamaratakan. Kalau disamaratakan justru keliru. Maka tingkat ekonominya mestinya bisa merata sehingga akhirnya UMK-nya juga bisa merata. Jadi saya katakan UMK ini menjadi salah satu indikator, ya, indikator. Semoga ini menjadi catatan nantinya ya Pak. Oke Pak, kira-kira Pak,
apa sih sebenarnya dari yang menjadi dijelaskan oleh Pak Yordan tadi yang mungkin menjadi prioritas yang bersifat urgent untuk segera ditindaklanjuti pada tahun 2026 ini mungkin Pak? Dari sisi saya Ya, dari sisi saya. Nah, kita ini kan mau adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan. Maka mau nggak mau kita ini harus banyak fokus ke masalah pendidikan. Ya, karena pendidikan ini adalah kunci untuk kita bisa bebas dari masalah kemiskinan. Nah, saya melihat banyak PR di pendidikan kita. Saya nggak bicara pendidikan SD SMP ya, karena itu wilayah kabupaten kota. Global lah ya. Tapi nggak SMA, SMK, khususnya SMK, khususnya SMK. Yang menjadi tanggung jawab. Yang menjadi tanggung jawab provinsi. Nah, SMK kita itu slogannya mestinya mereka punya slogan itu BMW. B itu kalau lulus itu bekerja ikut perusahaan atau melanjutkan ke perguruan tinggi atau wirausaha. Nah, ketiga hal ini yang menurut saya harus dicermati dengan baik. Karena apa? Karena untuk mereka bisa bekerja, ya. Sekarang ini kan era kompetisi. Ya. Orang melihat budaya kerja kita ini masih kalah dengan budaya kerja negara-negara lain. Ya. Sehingga ini menjadi PR. Apalagi kemudian kemampuan bahasa internasional kita juga sangat minim, sangat kurang. Ini juga menjadi kendala yang lain. Sehingga ketika kemudian mendaftar sana, mendaftar sini, ini seringkali tidak lolos. Ya, jadi memang dari sisi pemerintah ini juga harus berupaya menyediakan lapangan kerja, tapi dari sisi angkatan kerjanya sendiri juga harus mempersiapkan diri supaya bisa menjadi angkatan kerja yang unggul dan kompetitif. Nah, siapa yang punya peran di sini ya sekolah. Ya, SMK sebagai lembaga yang menyiapkan lulusannya untuk bisa bekerja, ini harus punya rasa tanggung jawab penuh. Misalnya, saya sering analoginya begini sederhana. Ya orang beli barang, beli buah lah di pasar. Kalau ternyata buahnya busuk, kita protes ya ke penjualnya. Protes dong Pak, celatu langsung. Gitu ya. Nah kalau sekarang anak SMK lulus lalu nggak bisa bekerja, protes nggak ke SMK-nya? SMK ya? Iya SMK. Memang kejuruan ya, iya, ya protes dong. Kan mana, mereka sekolahnya di kejuruan. Mana pernah ada yang protes? Keceplos berarti. Iya betul harusnya begitu. Tapi kita nggak pernah protes. Pak. Iya. Beda kalau SMA ya Pak ya kan masih. Iya SMA. Nah harusnya protes. Tapi mana pernah kita dengar protes orang tua kepada SMK karena anaknya lulus SMK ternyata susah bersaing di dunia kerja. Nah atau wirausaha, ya, kan begitu. Kalau nggak bekerja maka wirausaha. Pertanyaannya, apakah sudah dibekali ilmu yang memadai untuk menjadi wirausaha? Ya, oh sudah ada Pak, sudah ada saya tanya-tanya kan, sudah ada Pak mata pelajaran tentang wirausaha. Tapi apakah betul mereka serius mempersiapkan diri untuk menjadi seorang wirausahawan? Ya, kan indikatornya kan bukan nilai mata pelajaran wirausaha, tapi ketika dia lulus, dia bisa jadi wirausaha. Itu kan ujian sesungguhnya. Nah, ini yang harusnya jadi evaluasi kita. Jadi, terus terang, kita ini kan mengalami bonus demografi nanti ya. Ya, tapi kalau ini nggak dipersiapkan yang dengan baik, nanti bukan Indonesia emas, bisa Indonesia cemas ini. Ya, itu yang menurut saya harus menjadi perhatian, terutama di kalangan teman-teman SMK. Nanti kalau yang kenapa banyak sarjana nganggur, nah itu urusannya perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi kan kewenangannya pemerintah pusat, ya. Nah, sekarang kita fokus ke SMK ini. Kenapa SMK? Oh iya, kenapa SMK banyak yang nganggur? Banyak yang nganggur ya berarti ya, Pak? Iya. Saya sejak dulu protes kenapa lulusan SMK banyak yang menganggur, ya. Nah, ya memang susah sih Pak lapangan pekerjaan ya sekarang ya Pak ya. Nah, betul memang lapangan pekerjaan ya kita bisalah mencari kambing hitam lapangan pekerjaan semakin ya itu memang tanggung jawabnya pemerintah. Tapi pertanyaannya apakah
dia sudah menjadi angkatan kerja yang kompetitif, ya, yang global misalnya, ya. Jadi orientasinya jangan cuma di Indonesia saja, ya, tapi orientasi di luar misalnya. Ya. Saya banyak mendengar misalnya tenaga kerja migran kita yang di luar itu standar kualifikasinya kalah dengan misalnya yang di negara lain, ya, yang memang bahasa Inggrisnya baik, ya. Ya, jadi dari sisi itu saja kita kalah. Nah, wirausaha misalnya, kita ini kan terutama ya, mohon maaf ya, anak-anak yang tidak merantau, ya, itu ada problemnya tidak cuma skill saja, tapi kadang-kadang problem mental. Problem mentalnya ini tidak cukup tangguh, ya. Saya selalu katakan, kurang ya Pak ya? iya, kalau orang perantau, ya, itu apapun akan dia kerjakan. Ya, kenapa? Karena dia harus bayar kos, dia harus beli beras. Tapi kalau bukan perantau, kadang-kadang terlena. Kenapa? Karena pulang ikut sama orang tua, tidak perlu bayar kos, makannya juga nurut orang tua, tidak perlu beli beras, sehingga akhirnya fighting spiritnya ini kurang. Sehingga terus terang, saya selalu sampaikan ke orang-orang tua yang ada di Surabaya, hati-hati. Anak-anak kita ini kalau nanti bersaing dengan para perantau dari luar kota, ya, dari daerah, itu kadang-kadang kalah bersaing karena fighting spiritnya. Jiwa bertahannya susah. Ngomong ini Pak, ini ada domainnya sendiri Pak, agak panjang nih kalau masalah pendidikan kayak karena saya menggarisbawahi berarti yang perlu dievaluasi adalah pola pengajaran di SMK itu nantinya ya Pak ya, harus agar menciptakan tidak ada lagi SMK lulusan SMK yang yang tidak bekerja gitu ya Pak ya. Iya, karena begini loh, kita ini kan selalu bicara rencana pembangunan jangka menengah, ya. Ya, kita bicara selama sekian tahun, ya. Nah, selama sekian tahun, ya, misalnya selama 5 tahun ke depan, ya, ini ada masa SMK ini ada 3 tahun kan, 3 tahun mereka dilatih di SMK. Nah, kalau ini kemudian hasilnya bagus, maka kita bisa support angkatan kerja yang kompetitif, angkatan kerja yang bisa membuka usaha mandiri, ya, sehingga produktif lah, tenaga kerja kita ini produktif. Nah, kalau sudah seperti itu, orang mau investasi di Indonesia, di Jawa Timur senang. Ya, cari tenaga kerjanya, oh ternyata banyak tersedia yang kompetitif, tenaga kerja yang fighting spiritnya, semangatnya besar, skillnya juga tinggi. Nah, kalau kita berpikirnya terlalu pendek, ya kita akan susah cari solusi. Ya. Betul sekali, dan apalagi kita pelakunya sendiri, kita sendiri Pak, anak-anak juga harus punya kayak gitu, karena nanti kedepannya kita tantangannya adalah jauh lebih menghebohkan lagi, yaitu bonus demografi ya Pak ya. Iya. Di sini kita akan menghadapi itu. Nah, kalau kita benar-benar tidak melatih mental kita untuk bagaimana jiwa-jiwa bertahan, ya kita akan tertinggal sendiri, yang rugi kita sendiri ya Pak ya. Ya, sebetulnya juga pusat juga sudah menyadari, ya. Sekarang misalnya pendekatan dalam pendidikan itu ada deep learning, ya, misalnya deep learning itu pelajaran itu tidak hanya sekedar tahu saja, dapat materi selesai, ngerjakan LKS selesai, enggak, tapi juga refleksi bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, ya, apa yang kemudian harus dipertajam, ya. Jadi siswa mulai diajak untuk tidak sekedar tahu saja, tetapi juga punya curiosity, punya keingintahuan, dan punya semangat untuk belajar lebih jauh. Ya, nah itu kalau itu diterapkan di SMK, kenapa SMK? Ya, karena itu begitu selesai, plek, pilihannya 2, dia bekerja atau dia jadi pengangguran. Kalau dia jadi pengangguran, TPT kita yang menjadi salah satu indikator RPJMD, tingkat pengangguran terbuka akan nambah. Nah, saya kira itu menjadi kunci. Oke, tidak aja peran pemerintah aja untuk mendorong, menumbuhkan semangat agar kita tidak menjadi pengangguran ya Pak ya. Tapi sinergitas bersama termasuk orang tua dan kita sendiri pun juga penting untuk membangkitkan gairah mencari kerja,
menghasilkan, itu kan juga jadi salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan. Iya. Kalau dari remaja aja udah males-malesan, ya itu menurut saya secara kesengajaan mungkin ya Pak ya. Iya, dan tantangan kita besar karena era digital ini tidak hanya memberi kesempatan orang untuk maju cepat ya, tapi juga berbuat kriminal ya, untuk terjerat ke judol ya, terjerat Benar ke sekali. hal-hal negatif itu juga besar. Siap. Kak, ini perlu episode lanjutan membahas soal ini sebenarnya ya Pak ya. Akhirnya sedikit. Oke, kita kembali ke RPJMD Pak. Ya. Kalau misalkan dari DPRD sendiri melihatnya secara kesiapan baik dari anggaran sendiri, ini paling penting nih anggaran itu gimana Pak untuk kesiapan sendiri? Mencukupi nggak Pak kira-kira? Bersama sekaligus ini Pak terkait dengan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung dan menunjang kesuksesan RPJMD ini Pak. Yang pertama tentang pembiayaan, ya. Nah, tentu semakin tinggi target kita, semakin besar juga anggaran yang dibutuhkan. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengoptimalkan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kita punya beberapa BUMD, tetapi baru beberapa saja yang sudah optimal menurut kami. Nah, ini yang juga perlu kita dorong sehingga DPRD juga membentuk pansus untuk BUMD dalam rangka mendorong BUMD agar bisa Lebih produktif dalam menghasilkan ini PAD, pendapatan asli daerah ya. Jadi butuhnya di situ karena begini, duitnya dari mana? Duitnya dari pusat. Nah, semakin lama pusat ini juga banyak memotong-motong anggaran ke daerah, ya. Duitnya dari mana? Dari masyarakat. Loh, kalau masyarakat dibebani, masyarakat nanti makin protes. Maka ya BUMD lah yang kita dorong untuk bisa mencukupi pembiayaannya. Yang kedua, bagaimana partisipasi masyarakat. Ya, sebagaimana visi tadi, kata awalnya kan bersama. Ya, bersama Jawa Timur maju. Nah, kenapa kata-kata bersama? Karena diyakini bahwa ini nggak akan bisa kalau nggak ada partisipasi masyarakat. Betul. Iya, nggak akan bisa kita berhasil kalau masyarakat tidak terlibat aktif. Siapa saja masyarakat itu? Ya, termasuk juga diantaranya akademisi, ya termasuk juga media, ya termasuk juga para pelaku bisnis, ya. Nah, ini harus ada kolaborasi, ya, supaya RPJMD ini bisa tercapai. Biar cepat tercapainya Kak Jomplang ya Pak ya. Ada pesan lagi mungkin Pak yang disampaikan Pak Ya, untuk kesuksesan ini Pak? Ya, jadi saya mendorong segenap masyarakat Jawa Timur untuk ayo bersama-sama kita sukseskan RPJMD 2025-2029 ini dengan visi bersama Jawa Timur maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Bersama peran masyarakat, kita yakin RPJMD ini bisa tercapai. Dan toh itu kita juga sebagai masyarakat, saya mewakili masyarakat Pak, kita juga harus bisa merasakan loh Pak. Oh, jangan dibohongin loh kita. Janji ya Pak. Ya, siap. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Pak Yordan tadi memberikan sedikit banyak pengetahuan terkait dengan RPJMD yang selain itu adalah rencana dari pemerintah untuk membantu membangkitkan, mensukseskan, dan semakin menumbuhkan Provinsi Jawa Timur. Yang paling utama adalah harusnya masyarakat juga harus semakin sejahtera gitu ya Pak Yordan. Terima kasih Pak Yordan atas waktunya. Semoga ada episode selanjutnya untuk kita membahas kabar baik lagi untuk kita semua. Aja palsu pokoknya. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dipersembahkan oleh